Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Berhubung masih di momen lebaran, saya mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ke kalian semua. Ya, Bu. Sama-sama, Bu. Oke, sebelum saya mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa agar apa yang akan kita lakukan dapat bermanfaat dan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, untuk kali ini kita akan belajar mengenai uang. Mulai dari pengertian, lalu fungsi, yang ketiga jenis-jenis. Sebelumnya ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan uang itu? Apa tukar? Ya. Dalam ilmu ekonomi, uang diartikan sebagai suatu alat yang dapat diterima oleh masyarakat, yang dapat digunakan sebagai alat tukar menukar atau alat pembayaran yang sah dalam suatu aktivitas ekonomi. Atau ada juga yang menyebutkan bahwa uang merupakan suatu benda yang diterima oleh masyarakat yang bisa mengukur nilai sebagai alat tukar menukar atau sebagai alat yang digunakan untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Untuk fungsi itu dibagi menjadi dua. Pertama ada fungsi asli atau primer. Yang kedua ada fungsi turunan atau sekunder. Untuk poin kedua dan ketiga, saya minta pada kalian, boleh kalian mengeluarkan HP kalian untuk mencari materi mengenai fungsi uang dan jenis-jenis uang. Saya kasih waktu 5 menit, boleh dikerjakan sekarang. Akan disebutkan? Enggak, Bu. Ya. Sudah sampai mana? Asli. Ya, baik. Sudah selesai atau belum? Sudah, Bu. Sudah. Ini saya punya 3 buah ya. Ini ada jeruk, ini ada buah mangga, dan ini ada stroberi. Dan di baliknya ini ada pertanyaan yang sama sih sebenarnya mengenai fungsi dan jenis. Tapi biar lebih menarik pembelajaran pada pagi hari ini, saya bagikan kepada kalian. Ini untuk Mbak Alfi, ini untuk silakan dikerjakan. Sudah selesai? Nah, Ya. Kalau sudah selesai, saya minta kepada yang kebagian buah stroberi, coba dibacakan. Saya, Bu. Ya. Untuk pertanyaannya, sebut dan jelaskan fungsi asli uang. Iya. Fungsi asli uang itu ada 2. Yang pertama, sebagai alat tukar atau medium of change, yaitu uang berfungsi sebagai alat untuk pertukaran dan mengatasi kesulitan dalam pertukaran secara natural atau barter. Yang kedua, sebagai satuan hitung atau unit of account, yaitu uang berfungsi untuk menentukan nilai dari suatu barang atau jasa serta untuk menentukan besarnya harga. Iya, bagus sekali.
Yang selanjutnya saya minta yang dapat kebagian buah mangga coba. Kamu apa? Saya Bu. Iya, silakan. Untuk pertanyaannya yaitu sebutkan dan jelaskan fungsi turunan uang. Fungsi turunan uang itu terdapat 4 poin. Yang pertama sebagai alat pembayaran atau means of payment. Yang kedua ada sebagai pembayaran utang atau standard of deferred payment. Yang ketiga ada penimbunan kekayaan. Yang kemudian yang terakhir ada sebagai alat pembentukan modal dan pemindahan modal. Iya. Kurang jelas ya. Mungkin lebih jelasnya boleh ditambahin. Penjelasannya paling sedikit. Iya Bu. Baik, yang selanjutnya buah jeruk coba. Saya Bu. Iya. Pertanyaannya yaitu sebut dan jelaskan jenis-jenis uang. Jenis-jenis uang itu ada 4, yaitu yang pertama berdasarkan bahan atau material. Contohnya uang kertas dan uang logam. Uang kertas adalah uang kepercayaan karena semua masyarakat mau menerima uang tersebut sebagai alat pembayaran walaupun nilai intrinsiknya jauh lebih kecil daripada nominalnya. Yang kedua itu uang logam. Uang logam adalah uang yang dibuat dari semacam logam tertentu dengan berat dan kadar tertentu. Kemudian jenis uang yang kedua itu berdasarkan lembaga atau badan pembuatnya. Ada uang kartal yang artinya uang yang diberi tanda atau cap oleh masyarakat sehingga berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dan dapat diterima umum. Yang kedua itu ada uang giral, adalah simpanan atau deposito pada bank yang dapat diambil dengan menggunakan cek, giro, atau surat perintah pembayaran lainnya yang dicetak atau dibuat oleh bank atau bank komersial. Kemudian jenis yang ketiga itu berdasarkan nilai, yang uang bernilai penuh atau full body money, artinya uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nominalnya. Yang kedua, uang yang tidak bernilai penuh, artinya uang yang nilai intrinsiknya lebih kecil daripada nilai nominalnya. Kemudian contoh yang terakhir itu ada kawasan atau daerah berlakunya. Yang pertama ada uang domestik, uang yang berlaku hanya di suatu negara tertentu. Di luar negara mungkin berlaku dan tidak berlaku. Yang kedua itu ada uang internasional, yaitu uang yang tidak hanya berlaku dalam suatu negara tetapi juga berlaku dan diakui di berbagai negara di dunia. Contoh uang domestik itu seperti ringgit, rupiah, peso, dan itu. Iya, bagus sekali. Saya rasa kalian sudah paham mengenai materi tentang uang karena jawaban dari kalian cukup bagus. Tapi untuk Mbak Nina, tolong ditambah lagi penjelasannya buat tadi di-share ke teman-temannya biar bisa dipelajari ya. Oke, cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum saya akhiri, akan saya kasih kuis pada kalian. Nggak banyak, cuma 4 soal aja. Saya kasih lembar jawaban. Benar, sudah ya? Saya kasih pertanyaan, nanti kalian langsung menjawab. Yang pertama, uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan berlaku umum dalam masyarakat adalah pembagian uang berdasarkan A. Bahan, B. Nilai, C. Sifat, D. Pemakaian, dan E. Lembaga yang mengeluarkan. Ada yang kurang jelas? Ulangi Bu. Uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan berlaku umum dalam masyarakat adalah pembagian uang berdasarkan A. Bahan, B. Nilai, C. Sifat, D. Pemakaian, dan E. Lembaga yang mengeluarkan. Sudah? Yang kedua, sejumlah uang dapat membeli sejumlah barang dengan harga tertentu. Fungsi uang dalam hal ini adalah A.
alat kesatuan itu. B. Alat penimbun kekayaan. C. Alat pemindah kekayaan. D. Alat tukar menukar. Atau E. Standar pencicilan uang. Sudah? Sudah. Yang ketiga, uang yang berlaku tidak hanya dalam suatu negara, tetapi juga berlaku dan diakui di berbagai negara di dunia, merupakan uang A. Lokal, B. Internasional, C. Domestik, D. Kartal, E. Viral. Sudah jelas? Sudah. Yang terakhir, fungsi uang dibedakan menjadi dua, yaitu A. Fungsi semu dan fungsi nyata. B. Fungsi turunan dan fungsi semu. C. Fungsi turunan dan fungsi nyata. D. Fungsi asli dan fungsi imitasi. Atau E. Fungsi asli dan fungsi turunan. Kalau kalian tidak bisa itu kebangetan ya, padahal di papan tulis ada. Sudah selesai, boleh dikumpulkan ke Mas Rendra.